warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Yulia Putri, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa sih ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Dalam pengertian oleh al-hadis, peneliti akan meriksa keaslian dan keandalan hadis dengan menelusuri sanad atau rantai perawi hadis. Penelitian akan memeriksa siapa perawi hadis, latar belakangnya, kejujuran dan integritasnya, serta apakah perawi terdapat memiliki rekam jejak yang baik dalam menyampaikan hadis. Dan al-hadis sangat penting dalam memahami hadis karena dapat membantu menentukan keabsahan dan keandalan hadis seperti sumber ajaran Islam. Cabang-cabang ulumul hadis yaitu seperti ilmu rijal. Yang rajin adalah ulumul hadis yang mempelajari tentang perawi hadis, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis ini generasi ke generasi. Yang kedua, ilmu dirayah. Ilmu dirayah adalah cabang ulumul hadis yang mempelajari tentang keabsahan teks hadis, yaitu apakah teks hadis tersebut benar-benar diriwayatkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Yang ketiga, ilmu muthalul hadis. Ilmu muthalul hadis adalah cabang ulumul hadis yang mempelajari tentang metode dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui keabsahan suatu hadis. Yang keempat, ilmu takhrijul hadis. Ilmu takhrijul hadis adalah cabang ulumul hadis yang mempelajari tentang cara menemukan hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Yang keenam, ilmu taqasid hadis. Ilmu taqasid hadis adalah cabang ulumul hadis yang mempelajari tentang tujuan dan hikmah dari hadis. Ilmu taqasid hadis mempelajari tentang tujuan dan makna di balik hadis, serta bagaimana hadis dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus, sejarah perkembangan ulumul hadis itu di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dalam lahirnya kerja di bidang ulumul hadis, yaitu Manhajar Zan an-Nazar, karena Syekh Mantur al-Tirmas, kemudian diikuti oleh Muhammad Yunus yang mengarang ilmu muthalul hadis. Terus, jenis-jenis karya ulumul hadis yaitu Ashal, kitab ulumul hadis yang menyusunkan tidak berpengaruh pemikiran lain. Contoh kitab dari Karza, Ar-Ramhamzi, Al-Hakim, Al-Bukhadat, Al-Ban Salah, dan Ibnu Hajar. Yang kedua, ikhtisar atau talkhis. Kitab ulumul hadis yang susunan dalam materinya mengikuti karya sebelumnya dengan cara menaksir. Contoh kitab dan karya An-Nawawi, Ibnu Jama'ah, dan Zanazhabi. Yang ketiga, syarh. Kitab ulumul hadis yang berisi komentar, penjelasan, dan analisis dalam tidak mengubah karya yang ditunjukkan. Contoh kitab dan karya Asyati. Yang keempat, nukat atau nag. Kitab ulumul hadis yang berisi tidak karya yang ditunjukkan. Contoh kitabnya dari karya Al-Ira dan Hajar. Baik, itu saja yang saya jelaskan tentang materi saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.